Teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto 88. Nah teman-teman semuanya, hari ini saya akan melepaskan satu unit lagi ya, paket berkah yang penting fungsi bukan beauty. Pesanan Om Ari dari Jakarta Barat ya. Ini Vios Limo Gen 3 2014. Paket upgrade-nya kurang lebih habisnya itu 6 juta, artinya 77,5, standarnya 2014, sama upgrade ya kurang lebih 83 juta 400 atau 500-an lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini akan diambil oleh pemiliknya karena ini pemesannya deket ya, dari Jakarta Barat, dan dengan full bluebird Sleepy Palmernya, jadi deket banget. Nah sebentar lagi beliau akan datang ke sini untuk menjemput unit yang sudah dipesan. Kalau yang upgrade seperti ini itu nggak lama teman-teman. Kalau teman-teman mau proses cepat, kalau misalnya upgrade elegan seperti ini nggak lama, paling sekitaran 5-7 hari bisa selesai. Sama kayak pesanan Om Ari ini dari Jakarta Barat, karena untuk proses tune up kita itu memakan 3-4 harian. Setelah selesai baru kita naikin upgrade dan kita test drive terlebih dahulu ya kan, masuk jalan-jalan tol atau jalan-jalan yang bergelombang ya, supaya maksimal semuanya. Nah teman-teman, kita bahas saja paket 83.500.000 ya, pesanan Om Ari dari Jakarta Barat. Unitnya 2014, warna black metallic, dan ini sudah berikut dengan plat putih ya, pajak hidup kalengnya sampai 2027. Jadi kalau di kita itu teman-teman, kalau beli unit itu sudah pajak hidup, sudah plat hitam, dan tapi masih atas sama PT. Kalau teman-teman mau coba berkas ya paling tinggal ditambah aja untuk biaya cabut berkasnya, lalu baru dimasukkan ke Samsat sesuai alamat KTP teman-teman semuanya ya. Tapi kalau misalkan dengan KTP sesuai dengan alamat wilayah mobil, itu tinggal di swing aja ya, jadi pembiayaannya itu bisa lebih murah lagi. Jadi udah nggak usah bayar pajak yang baru kan. Biasanya kalau cabut berkas itu kita masuk ke Samsat yang dituju itu harus bayar pajak daerah lagi. Oke, nah paket 83.500.000, depannya di sini kita pasang dengan fog lamp Vios G. Jadi sesuai dengan fungsional aja dulu di sini, bukan untuk gengsi-gengsian. Yang penting anak bahagia, istri juga bahagia, artinya nggak kepanasan dan juga nggak kehujanan ya. Tentunya AC di dalam juga dingin banget. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana kondisi yang ada di dalam interiornya. Nah teman-teman, untuk fog lampnya ini kita kasih dengan fog lamp Vios G, karena beliau itu sering nonton video saya sering memberikan edukasi mana fog lamp yang cocok dipasang, untuk yang body kit yang mana, fog lamp yang mana yang cocok pasang. Kalau misalkan yang standar seperti gini, dia memang lebih cocoknya pakai fog lamp original. Jadi dia itu kelihatannya lebih compact dan looks aja kelihatan untuk di bagian depannya. Dan untuk di bagian headlampnya di sini masih halogen bawaan OM dari Toyotanya sendiri. Hanya kita tambahkan saja biar dia terkesan lebih manis, lampu kota dengan warna biru. Jadi terkesannya itu di depannya itu hidup ya, ada warna-warni. Kalau fog lamp gini sih cocok banget kalau teman-teman pakai ya. Jadi ke jalur manapun itu jadi safety banget, artinya dia kalau kabut ya kan, kalau pas lagi hujan dia itu bisa kabut di saat hujan. Jadi aman, safety. Oke, dan untuk di bagian kaca di sini udah kita pasang dengan kaca film. Jadi memang kalau dari bawaannya ada kaca film, hanya tipis, dia itu masih sekitar 10-15%. Tapi di sini udah kita pasang dengan 30%. Jadi itu safety untuk dipakai di siang harinya. Artinya apa? Panasnya tidak masuk ke dalam kabin. Jadi itu sudah diredam oleh kaca film. Dan untuk dipakai di malam hari juga ya nggak gelap-gelap banget lah ya, karena itu semuanya sudah diukur oleh yang masang kaca filmnya ya, oleh bagian ahlinya sendiri. Dan di sini spionnya masih manual, ini nggak kita pasang yang retract karena budgetnya kita tekan biar masuk ke pelek. Nah peleknya di sini kita kasih dengan OM punyanya Honda Freed, cakep ya. Dia itu model palang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini dia ini warna chrome dan di sampingnya warna hitam ya. Memang seperti ini bawaan OM dari Honda Freed-nya sendiri. Dan ini ring 15 kita kasih yang bekas, dan juga peleknya kita kasih bekas. Bodi kit samping OM-nya bawaan dari keluaran pabrikan Toyotanya seperti gini ya. Itu di bagian sampingnya, dan di sini handle-nya dia satu warna dengan warna bodi, dan kaca film di bagian samping juga udah kita pasang dengan yang 60%. Jadi dia untuk ketebalannya itu lebih tebal di bagian samping daripada di depan. Kalau di depan itu ya minimal, kalau sampingnya 60%, depan itu ya minimal 40 atau 30% lah. Kalau misalkan lebih daripada itu gelap. Sengsara di saat kita mengemudi mobil. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian belakangnya nih teman-teman, di bagian belakangnya antenanya ini masih kita pasang yang original. Jadi itu masih tegak lurus ke atas seperti keadilan.
yang ada di Republik Negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, untuk di bagian pelek di belakang juga sama OEM. Jadi ini model rata yang kita pasang, hanya bautnya kita kasih yang baru ya supaya dia safety. Sebenarnya kalau baut dari bawaan dari pelek kalengnya sih ada, hanya memang udah agak kurang bagus, takutnya di jalan takut ada apa-apa, makanya kita kasih yang baru aja biar lebih safety. Oke, bekas dan juga ban bekas sama. Kaca film di bagian belakang juga sama. Di sini kita kasih yang 60% bagaimana yang ada di bagian samping. Kemudian ini dia penampakan yang ada di bagian belakangnya. Jadi kalau Gen 3 ini teman-teman, perubahannya itu sangat signifikan banget ya. Banyak lekukan aerodinamisnya, bisa kita lihat dari bagian bodi di bagian sini. Jadi dia itu nggak lurus. Beda dengan Gen 2 atau Gen 1 yang pertama dulu, dia bentuknya itu kayak rata-rata aja. Tetapi ini banyak lekak-lekuk liak-liuknya yang kita lihat. Ya, seninya itu banyak sih ya. Apalagi yang perubahan yang di Gen 4 dan Gen 4, Gen 5 sekarang ya. Nah, sekarang ada pengeluaran lagi yang terbaru Gen 6 ya. Gen 6 itu memang konsepnya emang cakep banget, tapi harganya juga mahal banget sih ya. Ya, kalau misalkan menurut saya sih untuk sesuai fungsional aja, aman dipakai, irit ya, ini sih ya. Harganya di bawah 100 juta. Nah, teman-teman, ini dia untuk di bagian belakangnya. Ada mata kucing, masih rapi dan masih berfungsi. Dan di sini dia model lampu halogen. Untuk di bagian stop lampnya dia masih model seperti gini. Yang biasanya kita custom itu hanya kita ganti isi yang di bagian dalamnya. Tetapi kalau misalnya lampunya masih tetap yang ini ya. Kadang-kadang baru kita custom, kita kasih yang ala-ala Mustang ataupun Lamborghini ya. Lampunya masih cakep, masih bagus, masih terang benderang. Dan mobilnya udah kita poles tadi, udah kita cuci ya. Makanya kinclong seperti gini. Jadi mobil itu di setiap momen diambil oleh customer, kita mau serah terima, pastinya sudah kita poles dalam keadaan rapi seperti gini teman-teman. Jadi udah tinggal terima kunci, isi bensin langsung cus ya. Ini dia di bagian sampingnya. Sekarang kita lihat di bagian interiornya apa saja yang dapat di paket 83.500.000. Cus, kita lihat sekarang. Here we go. Ya, 83.500.000 unitnya 2014 ya. Untuk di bagian dalamnya di sini tidak ada yang kita tambah. Alias di sini bener-bener masih semuanya original ya. Seperti double din, di sini masih single din. Jadi kalau misalkan double din dan single din bawaan itu tetap ada teman-teman, tapi dia masih model seperti gini. Berbeda dengan mobil-mobil yang misalkan kita dapat yang tipe paling rendah kayak misalkan Ayla ataupun Agya, itu benar-benar kosong blas ya. Kayak misalkan seperti power window. Kalau di sini memang power window-nya dia masih manual dongkrak sama, tetapi nggak parah-parah banget. Kalau di mobil Ayla ataupun Agya yang paling rendah itu belum ada power steeringnya. Jadi kalau kita bawa mobil itu, kalau misalkan sebelum jalan itu keras banget ya, sama seperti mobil jadul pengeluaran dulu di tahun 1960-an. Jadi dia itu masih belum ada power steeringnya. Tapi kalau ini tipe E ataupun tipe Limo, dia itu sudah ada double din ya, sudah ada power steeringnya juga. Kemudian untuk di bagian dashboardnya sudah banyak aerodinamikanya, artinya di sini banyak seni-seninya teman-teman. Di sini ada jahitan-jahitan palsu, terus dia di sini di bagian dashboardnya ada kulit jeruk, dan di sini juga ada warna dop di bagian kisi-kisi dashboard. Jadi itu dilihat itu enak. Jadi modern itu dapat banget. Kemudian dia ada karpetnya udah beludru, di sini ada kulit jeruk juga, dan kain persending juga udah kita ganti yang rapi, setirnya juga udah kita jahit. Kemudian di bagian joknya teman-teman, di sini terimanya walaupun standar, belinya dalam keadaan rapi seperti ini. Walaupun jok yang saya dudukin ini juga teman-teman rapi semuanya. Jok di bagian belakang juga sama. Ini kulitnya kita pasang kulit sintetis. Kenapa Bluebird itu lebih memilih kulit sintetis ini untuk mobil yang dioperasikan di mobil meternya? Karena kalau misalnya kulit sintetis ini teman-teman, itu kalau dipakai, kalau di jalan kan biasanya orang kalau sudah lama duduk di dalam mobil di perjalanan itu pasti kan suka panas ke punggung. Tetapi kalau kulit sintetis ini, dia kalau udah kena sumburan AC-nya sudah dingin di dalam kabin, maka di bagian punggung kita ini nggak cepet basah ya kalau kulit sintetis ini. Makanya sama Bluebird-nya ini bagaimana dibuat joknya ini supaya nyaman ditumpangi oleh para customer penumpangnya yang menyewa mobil Bluebird seperti itu teman-teman. Dan double din oke. Dan ini power window seperti saya kata tadi, dia ini masih dongkrak manual. Jadi kalau dongkrak manual dia masih
seperti gini, model puter, tapi aman sih, dijamin nggak akan error, nggak akan konslet. Kalau seperti gini ya, abadi. Kalau misalkan yang power window yang elektrik kadang-kadang putus kering, udah dia nggak bisa dipakai. Kalau pas hujan masuk deh airnya. Tapi kalau ini aman, abadi. Tuh, cakep. Dan CPU-nya juga dia masih manual. Seperti ini kalau manual cara mengoperasikannya. Oke. Dan apalagi? AC-nya dia udah seperti gini, hanya kebanyakan di sini yang kita custom, kita kasih panel wood dan kita cat ya. Kurang lebih kalau standar seperti ini. Oke. Ini dia untuk di bagian dalamnya semuanya masih pure original bawaan tipe E ataupun tipe limonya. Sekarang kita lihat keluar di bagian mesinnya. Teman-teman kan sering nanyain tuh, ini mobil dari tadi kita review dari awal dalam posisi keadaan nyala. Nih mesinnya teman-teman. Yang teman-teman ini beli di Autonet 88 ya, mobilnya mobil X Bluebird, pajak hidup atas nama PT, surat-surat semuanya lengkap, SPH maupun SPK, SPH, BPKB, STNK semuanya lengkap. Nah, ini mesinnya teman-teman. Jadi untuk di bagian, nah ini kan seperti yang ada di dalam apa namanya itu, untuk di bagian kinerja AC-nya itu sudah diganti dengan yang baru. Motor pennya ya sudah diganti dengan yang baru. Jadi kalau ada yang bermasalah pasti diganti dengan yang baru kalau untuk bagian urusan mesin. Tapi kalau misalkan untuk urusan shock kita itu nggak ada sistem ganti baru, itu pasti diganti dengan yang layak pakai. Artinya yang tidak bunyi-bunyi atau yang tidak geludak-geluduk lah secara bahasa umumnya. Nah, jadi kita ganti dengan yang layak pakai. Tapi kalau misalkan urusan di bagian mesin, di bagian pipa, kabel-kabel itu kalau ada yang bermasalah pasti kita ganti dengan yang baru. Engine mounting ya kan, engine mounting atas dan juga di bagian bawah. Untuk olinya juga di sini udah kita ganti dengan oli yang baru, artinya berikut dengan filternya. Mesinnya teman-teman tenang banget. Nih saya sepil untuk suara mesinnya. Kalau ya ada bermasalah pasti dia mengeluarkan suara-suara yang aneh, suara-suara yang suara-suara monster. Nih teman-teman tuh. Tuh ya, ini sebelah kiri, ini belakangnya. Tuh, jadi mesinnya dijamin aman kalau di Bluebird. Kalaupun yang ada yang bermasalah, yang ada yang bilang yang overheat atau yang segala macam, itu kebanyakan yang bermasalah untuk di bagian radiatornya. Karena mobil ini kan sudah lama tuh diem, ada yang diem 5 bulan, ada yang 8 bulan. Jadi kan jarang dipanasin, jarang dinyalain. Tapi kalau mesinnya sih nggak akan ada masalah, karena di saat di servis itu pasti digurah mesinnya, semuanya digurah baru diganti dengan oli yang baru. Jadi yang sering bermasalah itu di bagian termostat, untuk di bagian aliran air mulai dari radiator ke dalam mesinnya. Di saat dari mesin dia sudah panas, airnya dialirkan kembali ke dalam radiator. Kebanyakan pokoknya kinerja yang ada di bagian radiatornya kalau dia sudah mampet itu dia tidak bisa airnya mengalir ke bagian radiator lagi. Nah, sehingga disitulah terjadi kebanyakan overheat kalau misalkan mobilnya terus dipaksa untuk nyala. Jadi kalau misalkan dia sudah nyala, tanda air warna merah yang di bagian di bagian speedometernya, lebih baik berhenti ke samping, matikan mesinnya dan dicek. Kalau misalnya dia masih nyala, ya harus dibawa ke bengkel seperti itu teman-teman ya. Penjelasan singkat dari saya ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, mungkin ada reviewer dari youtuber yang lain yang secara detail dan lengkap. Oke, nah mungkin cukup sampai di sini video singkat kita di sore ini, dan orangnya sudah sampai, mobilnya mau diambil sekarang ya. Cara pembeliannya teman-teman, kalau misalnya mau dari Autonet 88 gampang banget, tinggal masukkan DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP, lalu kemudian nanti kita buatkan SPK pemilik pemesanan kendaraan, baru kita pilihkan unit sesuai kriteria teman-teman, warna dan tahunnya, baru kita tune up, habis itu baru kita upgrade. Setelah upgrade teman-teman baru pelunasan, baru kita kirim, ataupun teman-teman ngambil ke pool seperti punya Om Ari yang dari Jakarta Barat ini ya. Alamat kita di Pool Bluebird Palmerah Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Autonet 88. Mantap. Ciao, ciao. Here we go.